Novel Menikah Saat SMA part 137. Oke, anak-anak di sekolah kamu seperti apa? Tanya Om Boy sambil melihatku. Mungkin tadi hanya imajinasiku saja. Biasa aja kok Om. Ya nggak jauh beda dengan yang lain. Tapi masih kurang tahu juga sih. Kan kayak masih kelas 1. Aku meringis selalu menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Om Boy mengangguk lalu mulai berdiskusi dengan Bunda. Aku tidak terlalu memperhatikan apa yang mereka bicarakan sampai aku mendengar namaku disebut, bersambung dengan nama Brian dan kata pindah sekolah. Tiba-tiba saja semua terasa jelas bagiku. Om Boy yang bertanya tentang sikap anak sekolahku. Brian yang berkata belum siap. Saudara ini yang tanyakan, perbincangan serius tadi ternyata membahas kepindahan Brian. Bagaimana aku bisa lupa? Ujian semester pertama akan berlangsung 3 hari lagi. Subscribe dulu ya. Yang berarti kami semakin dekat dengan waktu liburan. Aku menutup mataku, menolak untuk membayangkan apa yang terjadi setelah masuk sekolah di semester kedua. Satu sekolah dengan Brian. Brian, ini bencana. Baiklah, mungkin tidak sepenuhnya bencana. Anak perempuan di sekolahku pasti akan berteriak gembira saat melihat Brian. Harus kuakui, wajahnya memang tidak buruk-buruk amat. Tapi tetap saja, kupastikan kelakuan Mama dan Bunda saat kami satu sekolah akan semakin menjadi-jadi. Apa dia pintar? Seperti apa Brian saat di sekolah? Apa dia pendiam dan dingin seperti yang ku kenal? Apa teman-temannya tahu dia akan pindah? Lalu ekspresi wajahnya yang datar saat mengatakan itu, belum siap pindah ke sekolahku, kembali terlintas di kepala aku. Bagaimana perasaannya saat ini? Penasaran, aku melihat ke arahnya. Saya akan mencoba menebak apa yang sedang ia pikirkan di balik raut datarnya. Tanpa sadar, aku sudah menatap terlalu lama. Seperti merasa diperhatikan, Brian menoleh dan menatap tepat di mataku. Aku tidak mengalihkan pandanganku. Apa yang kulakukan? Dan suara dentingan sendok yang terjatuh dari tanganku bergema ke seluruh ruangan. Aku tak berhenti memukul kepalaku. Makan malam sudah selesai sejam yang lalu, dan aku masih saja mengutuk kebodohanku. Faktanya adalah, suara sendokku yang terjatuh tidak bergema ke seluruh ruangan seperti yang kubayangkan. Suasana restoran lumayan ramai menenggelamkan suaranya. Bahkan Mama yang duduk di sebelahku pun tidak sadar saat sendokku terjatuh. Sepertinya tadi aku terlalu dalam melamun, sehingga telingaku memblokir seluruh suara di sekitar kami. Aku berguling di atas kasur, terus berusaha menghilangkan wajah Brian saat menangkap basah tadi. Tak bisa kubayangkan sudah berapa banyak kejadian awkward yang terjadi di antara kami berdua, dan kami baru saling kenal sekitar 2 bulan. Aku menatap langit-langit kamarku, lalu menghela nafas. Ujian semester secara resmi sudah dimulai. Aku berjalan lesu ke dalam sekolah. Untungnya aku sudah mencari kelas ujianku kemarin, jadi hari ini aku tidak perlu berkeliling lagi. Lagi pula, siapa yang menaruh jadwal ujian biologi dan PKN di hari pertama? Aku baru menyelesaikan semua materi sekitar jam 2 pagi, dan akibatnya sekarang aku sama sekali tidak punya semangat untuk mengerjakan soal. Salah kan aku yang memilih mendaftar di SMA unggulan? Tubuhku ditabrak dari belakang, dan aku menoleh untuk melihat manusia mana yang berani menggangguku di saat-saat seperti ini. Ana tersenyum lebar sambil tangannya membentuk tanda peace. Tentu saja, batinku sambil mendengus kesal. Cuma Aneh satu-satunya orang yang berani melakukan itu. Memang siapa yang kau harapkan, Ke? Hahaha, kau bahkan tidak punya cukup banyak teman akrab di sekolah ini. Tunggu dulu, bukankah memang hanya Aneh yang kau punya? Aku menertawai diriku sendiri. Bisa kali nih, lain kali gak pakai nabrak gue dulu, kataku sambil berpura-pura marah kepadanya. Aneh tersenyum lalu merangkulku. Udah lah Ke, lo gak bisa marah lama-lama sama gue. Aku mendorong bahunya pelan. Dan, she knew me too well. Lagian lo juga lesu banget sih hari ini. Lanjutnya lagi. Gue tidur jam 2 nih. Pantas aja lah, waktu tidur gue berkurang nih, jawabku.
Kami terus berjalan dengan aku yang masih dalam rangkulan Anne. Kami terlalu sibuk untuk memikirkan pandangan orang lain yang melihat kami. Hah? Ngapain aja lo? Belajar. Emang lo enggak? Aku balik bertanya sambil memandangnya aneh. Anne tertawa mendengarku. Kiara, sejak kapan gue belajar? Ini biologi PKN nih. Justru karena itu, lihat dari jadwalnya aja gue udah gak ada harapan. Belas Anne sambil menghidikkan bahu. Kesal dengan ketidakpeduliannya, aku mendorong bahunya lebih keras kali ini. Seenggaknya lo coba dulu lah. Oke. Dia berhenti berjalan. Kelas gue di atas, ketemu di sini pas selesai ya. Katanya padaku sambil melepas rangkulannya dan berjalan menaiki tangga. Baru beberapa langkah, Anne membalikkan badannya. Gue usahain yang gue bisa nanti dalam kelas, Anne tersenyum penuh hati lalu berbalik naik ke atas. Mengerti dengan maksud dibalik kata-katanya, aku membalasnya sambil sedikit berteriak agar dia mendengarkanku. Istighfar lo nih. Hai, sapa kak kelas laki-laki yang duduk di depanku. Hai, balasku yang lebih terdengar persis pertanyaan ketimbang balik menyapa. Gue Rizky. Aku mengangguk sambil memandangnya aneh. Lo gak balik ngasih tahu nama lo? Aku hanya diam. Skip. Dia mengusap belakang lehernya. Gue boleh minjem rautan lo gak? Tanyanya sambil menunjuk rautanku di atas meja. Aku tertawa dalam hati. Oh, jadi mau minjem rautan? Boleh, pakai aja. Aku tersenyum berusaha menyembunyikan tawa yang hampir meledak. Kulihat kursi sebelahnya masih kosong, yang berarti teman kelasku yang duduk sebelahnya belum datang. Dia meringis melihat ekspresiku. Makasih, katanya sebelum balik untuk meraut di mejanya. Skip. Anne menutup matanya, mulutnya berkomat-kamit mencoba untuk menghafal beberapa pasal di buku PKN kami. Aku tersenyum geli melihatnya. Lo diam aja, gue tahu lo senyum-senyum, kata Anne, matanya masih tertutup. Tawa kecil meluncur dari mulutku. Beberapa menit yang lalu aku bertemu dengan Anne di bawah tangga. Anne sudah menungguku sambil membawa buku PKN-nya di tangannya. Wajahnya terlihat tak bersahabat. Tidak butuh waktu lama hingga akhirnya Anne bercerita tentang pengawas di kelasnya, yang tak henti-hentinya melihat ke arahnya. Beberapa kali ia bahkan menatap tajam kepada Anne, seakan tahu apa yang direncanakannya. Hasilnya, Anne yang tidak bisa berkutik dipastikan mengikuti remedi biologi. Mengutuk kesialannya hari ini, mau tak mau Anne harus belajar PPKN di sisa menit terakhir yang ia punya. Pengawas tadi pasti akan semakin ketat menjaga Anne. Aku kembali fokus kepada buku PKN di tanganku. Perjuanganku untuk terjaga hingga jam 2 pagi tak bisa ku sia-siakan begitu saja.